kita semua dipertemukan di sini untuk membicarakan sebuah perhelatan modelah foto, atau biasa dalam bahasa Indonesia adalah bulan foto. Itu biasa diselenggarakan di bulan November, dan di bahasa Indonesia lagi kemarin menjadi November fotografi. Itu merupakan hajatan fotografi dengan pameran virtual yang diselenggarakan oleh Indonesian Art and Culture atau IAC Network. Dan dalam rangka pameran ini digelar diskusi yang juga didukung oleh Institut Français Indonesia Surabaya, serta LVKB Literasi Visual Kebencanaan Indonesia, yang di sini diwakili oleh Ibu Retno. Oh ya, tadi IAC di sini sudah ada juga Mas Bahtiar Bisusanto. Terus di sini kami mengundang Bapak Michel Poivert, Profesor Sejarah Seni di Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sebagai pembicara. Dan bersama fotografer juga ada Mas Uli Zulkarnain dan Profesor Hanodwi Pranowo, serta Mas Pino Jumiti, fotografer dan kurator pameran, sebagai penanggap di diskusi ini. Saya bacakan dulu ini bionya Bapak Michel Poivert, atau saya akan memberikan langsung kepada Mas Bahtiar untuk memberikan prolog di diskusi ini, Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mr. Poivert, Ibu Sandra, dan teman-teman IVI, Bang Uli, Pak Harno, dan Tino Jumini. Malam ini kita melengkapi sebuah pameran virtual yang sedang kami lakukan di space.indonesianartculture.org. Jadi sebuah pameran, ada beberapa karya dari Bang Uli, dari Prof. Harno, dan Pak Denik Sukarya, yang memang kami selenggarakan untuk kembali mengingat perjalanan fotografi yang hampir 200 tahun. Kalau saya hitung dari publikasi Daguerre di Prancis, itu hampir 189 tahun hari ini. Jadi kita bicara hampir 2 abad fotografi sampai pada perkembangan digital hari ini, bagaimana tentang realitas fotografi, ilmu pengetahuan dan seni. Mudah-mudahan diskusi ini bisa menjawab bagaimana fotografi di Prancis hari ini dan fotografi di Indonesia hari ini. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih, selamat berdiskusi. Selanjutnya maka akan dilanjutkan oleh presentasi dari Bapak Michel Poivert sebagai pembicara di sini. Bapak Michel Poivert ini merupakan ahli sejarah fotografi. Beliau akan memberikan perspektif tentang sejarah fotografi di Perancis dan trennya saat ini, dan dia juga akan memaparkan tujuan dari ada sebuah institusi baru yang bernama Collège International de Photographie de Grand Paris. Itu adalah sebuah institusi baru yang didedikasikan untuk teknik dan keahlian fotografi non-digital. Dan Monsieur Poivert ini juga dia terkenal karena dia mempertahankan tesis doktoralnya dalam bidang sejarah seni pada tahun 1992 di Université Paris 1 di Sorbonne, di bawah bimbingan José Vauvert yang mengenal piktorialisme di Prancis. Monsieur Poivert, vous la parole. Dan selama Bapak Poivert ini memberikan pembicaraan, nanti akan dibantu dengan Mbak Krishna. Bapak Poivert akan berbicara dalam bahasa Prancis dan Mbak Krishna akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Semoga saya bisa menerjemahkan dengan baik. Ya, terima kasih. À vous, Monsieur Poivert. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous en direct. Je vais vous parler du projet que je dirige actuellement et je vais partager mon écran pour que vous puissiez avoir des informations. Halo semuanya, saya sangat senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya
akan berbagi untuk proyek yang sedang saya kerjakan saat ini, yang akan saya paparkan sebentar lagi. Alors, c'est OK pour le partage d'écran, vous voyez bien? Apakah terlihat jelas untuk share screen-nya? It's OK. Yes, we can. Thank you very much. Alors, je voudrais commencer en rappelant que je travaille depuis 20 ans sur l'histoire de la photographie contemporaine. J'ai publié un livre qui est régulièrement augmenté depuis 20 ans, qui s'appelle La photographie contemporaine, tout simplement. Bapak Poavert itu memulai karirnya sejak 20 tahun yang lalu dalam fotografi kontemporer. Jadi beliau menulis banyak buku yang semakin hari semakin banyak mengenai fotografi kontemporer. Et dans la dernière édition, qui a été publiée en 2018, j'ai ajouté un nouveau chapitre. Dalam edisi terakhir yang diterbitkan tahun 2018, beliau menambahkan satu bab baru. Parce que je me suis rendu compte en travaillant sur la création contemporaine que les tendances les plus récentes consistaient à recomposer la photographie, c'est-à-dire à utiliser des procédés qui appartiennent à l'histoire de la photographie. Ya, karena beliau mengingat bahwa pekerjaan untuk kreasi kontemporer itu banyak melakukan rekomposisi dari fotografi. Et c'est un phénomène international où l'on voit apparaître le collage, le montage et l'utilisation de procédés très particuliers qui peuvent se rapprocher de la sculpture, par exemple. Ya, jadi ini adalah sebuah fenomena internasional yang banyak menggabungkan kolase ataupun untuk montase yang menggunakan proses yang kontemporer. Et parmi cette nouvelle tendance, les procédés historiques sont devenus véritablement une manière de réinventer la photographie. Di antara yang tren yang sekarang ini jadi proses yang lama, proses yang bagian dari sejarah itu jadi bagian dari tren yang baru. Donc depuis 2 ans à peu près, je prépare un nouveau livre qui est entièrement consacré à l'utilisation de technologies historiques par les photographes contemporains. Jadi untuk melihat tren ini, mulai dari 2 tahun lalu, beliau membuat buku baru yang menggunakan teknik yang baru, maksudnya menggabungkan teknologi masa kini dengan yang dari sejarah awal fotografi. Alors voilà la couverture du livre qui sortira l'année prochaine. C'est une avant-première et dans ce livre, on va découvrir à peu près 200 photographes qui utilisent des procédés alternatifs. Ya, ini adalah bocoran karena bukunya ini baru akan terbit tahun depan, akan menampilkan sekitar 200-an fotografi yang menampilkan karya foto alternatif. Alors, dans les procédés alternatifs, il n'y a pas que les procédés historiques, il y a aussi de nouvelles expérimentations. Dalam proses alternatif fotografi tidak hanya proses yang sejarah saja, tapi juga ada proses-proses baru dalam fotografi. Il y a par exemple des photographes qui travaillent avec le végétal. Ada para fotografer yang berkarya menggunakan tanaman. Des photographes qui travaillent avec les procédés anciens, comme par exemple ici avec Saliman, qui est une grande photographe américaine. Ini ada juga fotografer dari Amerika, Saliman namanya, yang menggunakan teknik proses kuno.
Et à droite, c'est une image de Rachel Portesi, qui est également américaine. Yang sebelah kanan adalah gambar dari Pak Rachel Portesi, C'est ça. seorang Amerika. Et il y a également un phénomène très intéressant qui est la réutilisation de papiers photographiques qui sont usagés. Nah, ada Qui ont fenomena dépassé. yang menarik. Fenomena yang menarik adalah penggunaan kembali kertas fotografi yang dipakai ulang. Donc, ces phénomènes touchent aussi, par exemple, des procédés très connus comme le cyanotype, Ya, fenomena ini juga menyentuh proses yang dikenal dengan cyanotype, mais aussi un procédé que l'on appelle anthotype, qui est le procédé à partir de la chlorophylle. Ada juga proses yang menggunakan antotip yang menggunakan klorofil. Il y a donc des questions autour de l'écologie et autour de la matérialité. Jadi ada juga yang mempertanyakan penggunaannya, banyak yang mengeksplor maksudnya penggunaan untuk ekologi dan untuk yang terkait dengan alam. Alors, si je vous parle de tout cela, c'est parce que cette actualité des procédés alternatifs rencontre une autre actualité qui est celle de la disparition des métiers du tirage. Kenapa saya menceritakan ini? Karena aktualitas proses-proses alternatif ini bertemu dengan menghilangnya proses-proses lama dari fotografi untuk pencetakan foto. Il y a en effet un paradoxe en ce moment, c'est l'intérêt des artistes contemporains pour des procédés pré-numériques. Ya, Et le paradoxe, c'est cet intérêt des artistes contemporains pour les procédés pré-numériques et la disparition du métier de tireur. Ya, jadi paradoksnya adalah ada kecenderungan para seniman kontemporer ini tertarik pada proses-proses lama, kuno, tapi makin menghilangnya orang-orang yang memahami proses pencetakan lama ini. Donc, tout le projet dont je vais vous parler est né de ce paradoxe et de la volonté de relier le métier du tirage et l'expérimentation artistique. Jadi nanti yang akan disampaikan adalah proyek ini bagaimana untuk dapat memadukan antara pekerjaan yang menggunakan cetak dan juga yang artistik. Alors, nous avons un projet qui va se situer dans la maison de l'inventeur Daguerre, où il a vécu jusqu'à sa mort en 1854. Ya, jadi ini adalah proyek baru yang akan menggunakan rumah dari Daguerre yang dia tinggali hingga dia meninggal pada 18 combien? Pardon? 1854. 54 yang dia tinggali sampai dia meninggal sampai tahun 1854. Alors, c'est une aventure incroyable parce que la ville où a vécu Daguerre, à Brie-sur-Marne, a acheté la maison, mais n'avait pas de projet pour donner du sens à cette maison. Et nous leur avons proposé de créer un collège de photographie dédié à la transmission des procédés photographiques. Ya, jadi ini proyeknya ini menakjubkan karena kota Brie-sur-Marne ini membeli rumah Daguerre tapi tidak memiliki proyek yang menarik dan bertemu dengan nanti ini tim Bapak Michel Poivert yang menawarkan proyek yang sangat menarik. Alors vous voyez là la grande maison de Daguerre. Pour l'instant,
voilà, pour l'instant, elle doit être restaurée, mais nous allons équiper cette maison avec différents laboratoires pour réunir les artistes et les artisans, les techniciens. Ini nanti saat ini sedang direnovasi, nantinya setelah direnovasi akan dilengkapi dengan berbagai peralatan dan mempertemukan antara seniman, artisan, dan yang terkait dengan fotografi. Alors, ce qui fait sens dans ce projet, c'est bien sûr que symboliquement, nous allons travailler à la transmission des procédés historiques dans la maison même de l'inventeur. Ya, jadi yang menarik adalah mereka proyek ini nanti akan melakukan pekerjaan-pekerjaan historis di rumah seorang yang sangat historis bagi fotografi. C'est ce principe de reconnexion entre le passé et le présent, mais aussi de combiner les métiers d'art et l'expérimentation artistique. Ya, ini prinsipnya mempertemukan antara masa lalu dan masa kini dan juga mengkombinasikan antara pekerjaan seni dan artistik, métier d'art et expérimentation dan artistique. eksperimentasi artistik. Il y a en France et je crois dans le monde entier aujourd'hui un véritable intérêt pour associer l'artisan et l'artiste. Ya, jadi tidak hanya di Prancis tapi banyak di berbagai wilayah dunia lainnya yang ingin ada proyek antara seniman dan artisan dan seniman, mempertemukan mereka. Alors, pour vous situer la toute petite ville de Brie-sur-Marne, vous voyez, elle se situe à 30 minutes du centre de Paris. Untuk memberikan gambaran di manakah Brie-sur-Marne itu, ini di lokasinya Paris, ini di tepat di jantung kota Paris, lalu Brie-sur-Marne ini ada di timur, agak pinggir Paris. Et si vous venez de très loin, c'est pratique parce que c'est à 20 minutes de l'aéroport. Kalau dari jauh, ini ada Bandara Roissy-Charles de Gaulle, ini hanya 20 menit saja sampai sana. L'idée, c'est de créer un lieu qui soit accessible par tout le monde. Jadi idenya adalah menciptakan suatu tempat yang dapat diakses orang banyak, mudah diakses. Ce qui est également stratégique, c'est que le Collège international de photographie sera relié à deux grands centres qui sont à Brie-sur-Marne, l'Institut national audiovisuel, où il y a toutes les archives de la télévision française, et les studios de cinéma de Brie. Ya, yang menarik adalah nantinya tempat ini akan dekat dengan kompleks ekosistem. Ada INA, ini Institut Nasional Audiovisuel. Arsip, ya, audiovisual. Ini adalah tempat penyimpanan arsip-arsip televisi. Jadi ada arsip audio, visual, dan audiovisual. Dan juga dekat dengan studio. C'est un studio télévision, c'est ça? Oui. Studio de cinéma. Oh, maaf. Studio cinéma. Donc, ce qui est important, c'est que la photographie sera en contact avec le cinéma et l'audiovisuel. Ça ne sera pas une photographie refermée sur elle-même. Jadi yang menarik adalah nantinya fotografi akan kontak dengan sinema dan audiovisual, tidak hanya fotografi saja. Alors, c'est un bâtiment de 800 mètres carrés qui va être aménagé sur tous ses étages avec des laboratoires argentiques, numériques et des laboratoires de prise de vue. Nantinya gedung ini yang luasnya 800 meter persegi akan ada termasuk di dalamnya laboratorium digital, laboratorium analog, dan juga le dernier, qu'est-ce que c'est le laboratoire? De prise de vue, c'est-à-dire au studio. C'est qu'est-ce que c'est? La prise de vue, c'est le studio de prise de vue, le studio de shooting. Ah, shooting, oke.
Jadi ada studio syutingnya juga. Alors, le Collège international de photographie a 3 missions qui sont complémentaires. Nah, itu namanya adalah Collège International Photography de Grand Paris atau singkatannya CIGP, memiliki 3 misi. Alors, la première mission, c'est de préserver et de transmettre les connaissances, les savoir-faire. Yang pertama adalah melestarikan dan menyampaikan know-how dari fotografi atau pengetahuan fotografi, C'est-à-dire permettre des formations sur les procédés alternatifs et classiques. yang itu nantinya salah satunya memberikan pelatihan terhadap proses-proses alternatif dan klasik fotografi. Parce que les écoles professionnelles, aujourd'hui, n'ont plus de laboratoire argentique. Karena hari ini sekolah-sekolah fotografi profesional itu tidak memiliki laboratorium untuk analog. En France, on conserve les photographies, on conserve les appareils, mais on ne conservait pas les savoir-faire. Kalau di Prancis, mereka banyak melestarikan fotografi dan peralatan fotografi, gambar-gambar ya maksudnya, dan peralatan fotografi, tapi tidak banyak ada pelestarian untuk savoir-faire itu know-how-nya gitu, pengetahuan mengenai fotografi. Donc, c'est vraiment le principe d'un patrimoine vivant que l'on doit entretenir. Jadi ini prinsip dari warisan budaya yang hidup yang harus dipertahankan. La deuxième mission consiste à accompagner, à encourager, à soutenir la recherche artistique. Yang kedua adalah untuk mendampingi dan mengencourage penelitian-penelitian artistik. Il faut que dans le même lieu, les artisans et les artistes puissent expérimenter ensemble. Jadi di tempat yang sama supaya dapat para seniman maupun para artisan bisa bereksperimentasi bersama. Et la troisième mission consiste à partager, à transmettre avec le public la recherche et les savoir-faire. Yang ketiga, misinya adalah untuk berbagi dan menyampaikan penelitian kepada publik. Donc, si je résume le projet du collège, c'est conserver les savoir-faire, expérimenter avec les artistes et transmettre au public. Jadi kalau resumenya adalah yang dilakukan pelestarian, lalu eksperimentasi dengan artis, dan juga menyampaikan kepada publik. Alors voilà rapidement une présentation des aménagements avec le stockage, le laboratoire argentique, le laboratoire numérique, l'administration et ensuite les logements pour accueillir les artistes en résidence et les professeurs. Ya, jadi ini adalah pembagian nanti di dalam gedungnya ada gudang, lalu ada lab untuk analog dan workshop, ada lab untuk digital, ada juga tempat administrasi, dan ada tempat untuk residensi dan juga untuk para pengajarnya. Alors le site et le bâtiment doivent être restaurés et aménagés. Ya, jadi bangunannya ini nanti harus direstorasi dan diatur ulang. Et nous avons obtenu 4 millions d'euros de la part de la région et de l'État français, du ministère de la Culture, pour entreprendre ce grand chantier de restauration. Mereka menerima 4 juta euro dari wilayah setempat dan dari pemerintah negara Prancis untuk melakukan pekerjaan pembenahan ini. Le chantier de rénovation va durer 2 ans pour véritablement équiper le bâtiment. Pekerjaan untuk pembenahan ini akan memerlukan waktu 2 tahun agar bisa sampai proses akhirnya selesai. Je veux préciser une chose, c'est que juste à côté du bâtiment, il y a l'église de Bry-sur-Marne
dans laquelle Daguerre a peint son dernier diorama qui vient d'être restauré. Dan untuk menyampaikan hal yang lebih detail lagi, di sebelah bangunan ini, di sebelah bangunan tersebut ada gereja yang di mana Daguerre itu sempat melukis diorama sebelum meninggal di dalam gerejanya itu. C'est très symbolique parce que le diorama, c'est un procédé à la fois artistique et expérimental. Ini sangat simbolis karena diorama itu menyimbolkan proses artistik dan eksperimental juga. Ça résume un peu les valeurs du Collège international de photographie. Jadi semacam menyimpulkan value dari Collège International Fotografi ini. Le site qui entoure le bâtiment est classé intérêt régional, c'est-à-dire qu'il y a véritablement une reconnaissance de l'intérêt patrimonial du site. Dan situs di area bangunan ini menjadi situs warisan budaya regional yang dilindungi. Alors, avant les travaux, nous pouvons utiliser une partie du bâtiment pour faire des universités d'été. Et cet été, nous avons fait la première université d'été avec la Sorbonne. Sebelum ada pekerjaan perombakan pembenahan, mereka sempat membuat Université d'été yang itu adalah acara pada musim panas avec qui, monsieur? L'université de Sorbonne. Dengan Universitas Sorbonne. Le principe était d'inviter des artistes qui pratiquent les procédés alternatifs et les mettre en relation avec les étudiants chercheurs. Yang ini adalah mempertemukan antara seniman yang membuat proyek eksperimentasi dan mempertemukannya dengan para mahasiswa dan peneliti. Et là, vous me voyez, je suis en train d'apprendre à faire de la gomme bichromatée colorée. Dan Anda melihat Bapak Poivert sedang membuat gomme diplomate éclairée. En anglais peut-être. Saya kurang paham ya apa ini. Bichromate gum process. Nah, ini yang lebih paham dari teman-teman fotografer. Gum bichromate process. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il y a une connexion entre les artistes et les historiens de la photographie. Yang penting adalah kita melihat ada terkoneksi antara seniman dan sejarawan fotografi. Sejarawan di bidang fotografi. Voilà, les étudiants que vous voyez là sont tous des doctorants qui découvrent les procédés anciens et qui pourront, comme cela, connaître la pratique en même temps que connaître l'histoire. Ya, jadi Anda melihat ini para mahasiswa doktorat yang mereka pada saat itu juga mengenal proses artistik dan proses lama. Voilà, donc pour terminer cette présentation, je voulais insister sur le fait que la connexion entre les artistes contemporains et l'histoire et les métiers sont aujourd'hui véritablement une nouvelle direction, une passionnante direction de l'histoire de la photographie. Jadi pekerjaan untuk fotografi ini selalu akan berkembang, bertumbuh dan selalu menggairahkan gitu. Voilà, je vous remercie beaucoup. Terima kasih banyak. Merci, Monsieur Poivert. Merci. Merci, Monsieur Poivert. Selanjutnya sebagai penanggap yang sudah hadir semuanya di sini. Di sini untuk pertama yang akan menanggapi adalah Mas Uli ya, atau siapa nih? Mas Uli dulu aja ya. Ya, Mas Uli ini dulunya atau sekarang juga masih ya sebagai fotografer komersial, dan Mas Uli ini juga mendirikan Ruang. Itu adalah sebuah tempat untuk melakukan eksplorasi seni fotografi ke
terutama pada fotografi alternatif dengan mengeksplorasi media fotografi kuno, dimulai dari membuat kamera kayu hingga eksplorasi media rekam non-konvensional seperti menggunakan teknik lumen dan semigran dalam menghasilkan karya fotografi. Silakan Mas Uli, atau saya mau resume sedikit tentang tadi Pak Michel yang bicarakan, atau Mas Uli mau langsung menanggapi? Boleh, nanti kalau di resume dulu juga boleh, nggak apa-apa. Biar lebih... Langsung menanggapi aja deh. Jadi pada dasarnya tadi Pak Michel ini sedang memperkenalkan sekolahnya itu yang tadi sedang memaparkan sekolah yang baru akan mau diluncurkan nanti. Dan seperti kenapa itu akhirnya dibuat, karena Bapak Michel Pauvert dan beserta teman-temannya itu mempunyai kekhawatiran akan ketertarikan pada saat ini, ketertarikan akan fotografi analog manual atau teknik lama itu semakin banyak, sementara resource human atau maupun teknik itu semakin berkurang. Bapak Pauvert sebagai ahli sejarawan dan bersama teman-temannya akhirnya beliau mengambil alih dari tadi nama kotanya apa, dari kota tersebut untuk dijadikan sekolah fotografi. Dan Bapak Michel Pauvert juga di sana banyak, karena sekolahnya itu sedang direnovasi ya saat ini, jadi tidak banyak juga kegiatan di sana. Kegiatan yang terakhir beliau lakukan adalah adanya summer school dengan para doktoral. Yang menariknya lagi adalah para peserta itu bisa mengkaji fotografi melalui sejarah teknik maupun sejarah fotografi tersebut. Tuh. Silakan Mas Uli untuk menanggapi. Oke, baik. Terima kasih. Michel Pauvert, thank you very much for your presentation. It's very interesting for me and maybe for us all in here. Jadi maybe a little bit mixed Indonesian and English ya. Sangat menarik sih basically. Dan memang sebenarnya apa yang aku lakukan itu sejalan dengan hari ini siapa yang Bapak Michel Pauvert lakukan juga gitu. Berarti apa? Memang sedang fotografi di basically alternatif fotografi kalau ditelaah lagi atau masuk ke dalamnya itu sebenarnya adalah teknik fotografi kuno. Teknik-teknik fotografi yang pada awal-awal kelahirannya fotografi itu sekarang itu seperti dilestarikan lagi. Jadi kalau secara aku mungkin nggak akan menanggapi secara secara ilmiah atau seperti apa, karena aku kan bukan dari akademisi, aku juga bukan, aku lebih ke praktisi, lebih ke orang yang melakukan. Jadi aku sendiri sih sebenarnya melakukan ini lebih ke kegelisahan aja sih, kegelisahan karena berasal dari orang yang belajar fotografi dari analog, dari aku belajar dari film, menggunakan film, kemudian mengalami transisi ke digital. Jadi ada masa-masa transisi ke digital, dan pada saat bekerja itu benar-benar 100% melakukan digital, sehingga
ada sebuah kerinduan sebenarnya, ada sebuah kerinduan tentang tentang aroma-aroma developer, aroma kamar gelap itu ada kerinduan sebenarnya. Tapi digital itu sangat menarik di apa ya, sangat menarik untuk dilakukan sehingga pada masa masih bimbang gitu. Nah, tapi ada satu momen di mana pada saat aku ingat itu pada saat lomografi itu pertama kali booming di dunia, terus masuk ke Indonesia, ke Jakarta, semua akhirnya anak-anak muda itu kembali ke analog, kembali ke film, kembali ke sebenarnya mungkin sama seperti Pak Misho Povet bilang bahwa ada gap antara keingintahuan di analog, keingintahuan akan sejarah fotografi, tapi tidak terlalu mendalam, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu terkoneksi pada sejarah fotografinya, pada bagaimana fotografi itu apa sejatinya fotografi lah gitu. Kalau pinjam dari apa katanya dari Kang Rey Bahtiar, salah satu orang yang menggerakkan mungkin orang pertama di Indonesia yang melakukan eksperimental fotografi secara alternatif ya, kalau kita bilang alternatif itu bisa kita bilang salah satu tokohnya adalah Kang Rey Bahtiar. Dia menyebut bahwa dia itu adalah penghayat cahaya. Jadi em, mungkin kita-kita ini yang melakukan di sini ada beberapa penggiatnya di sini selain aku ada di sini ada Utami, ada Mbak Vidya, ada aku lihat juga ada Adit di sini yang lebih muda, nih ada Adit di sini dan banyak lainnya. Sebenarnya kita sih lebih ke pertama awalnya ingin tahu, kemudian kalau aku sendiri sih lebih ke pencarian ada ada kerinduan yang awalnya tadi kerinduan bahwa ada sebuah proses yang memang terlibat langsung antara si fotografernya terhadap karyanya dari awal sampai akhir, di mana di digital itu ada step-step yang hilang gitu. Jadi jepret langsung jadi, meskipun Photoshop itu juga sebuah kita bisa bilang itu adalah lab-nya kita, tapi pada saat itu di print itu ada sesuatu yang aku ngerasa kayak eh, ada yang kurang gitu, ada yang kurang keterlibatan dari diriku sendiri. Jadi itu akhirnya dari 2013 itu aku coba untuk mulai melakukan eksperimen di fotografi, terutama di eh, menggabungkan antara digital dengan analog. Di situ aku coba membuat sebuah kamera em, eh, awalnya memang arahnya nanti tadinya akan menggunakan teknik collodium waktu itu, cuman karena kesulitan bahan baku dan segala macam, akhirnya kamera di aku karena aku kan bekerja sebagai profesional ya, aku lebih banyak bekerja dengan peralatan-peralatan seperti digital back dan segala macamnya. Jadi aku punya beberapa adapter-adapter yang bisa aku gabungkan antara kamera kayuku itu dengan digital. Akhirnya aku bereksperimen di situ. Kemudian eh, akhirnya aku ngerasa kayaknya nanggung kalau masih masih pakai digital. Akhirnya di 2014 sorry 2015 masuk ke 2016 itu banyak diskusi sama Pak Iswanto Janto. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan teknik-teknik cameraless. Jadi membuat karya fotografi tanpa menggunakan kamera. Jadi hanya memanfaatkan foto paper, film negatif yang semuanya dengan teknik kalau masa lalu mungkin kita kenal dengan nama fotogen.
Cuman kalau fotografi itu banyak dilakukan di kamar gelap. Kalau lebih banyak melakukannya langsung di matahari. Jadi aku prepare foto itu langsung di matahari dan segala macam. Tadi juga Pak Michael Prophet juga udah sempat bicara di situ ada beberapa fotonya di dalam bukunya dia tentang alternatif fotografi yang menggunakan teknik cameraless. Banyak bereksperimen sampai sekarang di situ. Tapi lagi-lagi mungkin karena dunia film dan dunia atau kita bilang dunia analog itu eh, source-nya, sumbernya itu sudah semakin sempit ya, sudah semakin habis. Eh, Paper juga semakin susah, semakin sulit, semakin mahal didapat, terutama di Indonesia. Sehingga harus cari alternatif-alternatif lainnya lagi. Dan akhirnya ketemulah dengan teknik seperti cyanotype, salt print dan segala macam. Tapi mungkin saat ini yang lebih banyak dan lebih populer itu cyanotype. Karena itu lebih mudah ya, lebih mudah dipelajari, lebih mudah digunakan, kimianya juga tidak terlalu berbahaya, mudah didapat, meskipun akhirnya sekarang bahan kimianya juga sulit didapat. Eh, Kalau untuk di Indonesia, setauku yang memulai dari kampus ya, kalau dari kampus, setauku itu ISI Jogja. ISI Jogja itu dengan Irwandi sebagai pencetusnya dulu di ISI Jogja, itu banyak melakukan atau memperkenalkan out process. Dari situ aku juga banyak diskusi dengan beliau, dengan Pak Irwandi, dan akhirnya ya em, kita terus berjalan dan aku banyak menemukan teman baru akhirnya di dunia alternatif dan meskipun kita tidak banyak orang-orangnya, tidak sebanyak fotografi konvensional ataupun analog ya. Kalau yang menggunakan fotografi film yang masih menggunakan film, kamera dan segala macam itu eh, udah banyak sekali dari yang baru mulai belajar fotografi sampai yang sudah advance itu semua udah main film, udah main analog. Tapi yang benar-benar masuk ke alternatif itu sangat sangat sedikit awalnya ya. Aku pikir hanya beberapa orang aja, tapi em, eh, kemarin kita sebenarnya aku ada dua pameran. Pameran yang pertama itu dengan IAC di webnya secara virtual. Kemudian eh, secara langsung dan pameran langsung, pameran yang non virtual itu di Fotoman bulan November dari tanggal 6 sampai tanggal 16 kemarin berakhir. Nah, itu aku bersama kurator Mas Damar dan dari Bandung Fotoman, kita berhasil mengumpulkan teman-teman yang bergerak di alternatif fotografi ya, berkarya di fotografi, alternatif fotografi. Salah satunya yang ada beberapa orang yang ada di ruangan ini, di Zoom ini ikut. Itu Mbak Vidyasturi, Utami, ada Raditya, ada kemarin kita ada berapa ya? Aku lupa kemarin bersepuluh bersepuluh. Itu semua proses fotografi, teknik fotografi kuno itu semuanya ada. Kita pameran semua di situ. Dari Collodion itu untuk Collodion itu ada Kang Mik dari Bandung. Itu karya-karyanya juga bagus-bagus. Dia juga sudah terutama dia foto-fotonya tentang tentang wayang golek ya. Itu di wayang golek itu difoto dan pakai teknik Collodion itu sangat indah sekali kemarin karyanya. Terus ada dari Bali itu ada Agung Ama, itu dia menggunakan Afghan camera box, itu juga ada di sini. Ada dua di sini juga ada Adit dia juga menggunakan Afghan camera box.
Aku juga pernah bikin Afghan Camera Box, tapi belakangan aku masih lebih suka ke cameraless fotografi, pakai ke Lumen, teknik Lumen maupun Chemigram. Terus cyanotype di sini ada beberapa orang, terus Gambichromate Mbak Widyastari juga pakai Gambichromate, Utami juga banyak dengan Antotype, dengan oil itu Utami juga yang melakukan. Basically di sini sudah banyak alternatif fotografi, hampir hampir ada banyak, dan menurutku apa yang dilakukan oleh Povet di Paris dengan menggunakan tempat kelahirannya fotografi, Degoure, print fotografi, Degoure, rumahnya itu menjadi tempat untuk melestarikan fotografi ini, itu sangat menarik sih. Itu akan menjadi sangat menarik karena menurutku alternatif fotografi ini bisa menjadi eh, salah satu cara untuk beraktivitas fotografi. Fotografi itu sudah jadi, terutama di zaman digital ini, nggak ada boundary-nya lagi, nggak ada batasnya, sehingga kita bisa memanfaatkan apapun dari teknik yang lama dikombinasikan dengan teknik yang baru. Teknik prosesnya itu menggunakan teknik lama, tapi material-materialnya menggunakan yang baru-baru. Ya kan, kayak filmnya. Kalau teknik lama, proses itu kan printnya itu adalah kontak print semuanya. Ya kan, dari cyanotype, tintype, cyanotype, salt print, sampai ke yang baru-baru itu semuanya juga kontak print. Nah, kontak print ini untuk film, kalau kita mau bikin yang ukuran big print, itu kan kita tetap mengandalkan untuk bikin negatifnya itu tetap digital. Ya kan, kita menggunakan laser print untuk bikin negatif film, itu artinya udah ada kombinasi antara yang baru, teknologi baru, dan yang lama. Dan ini sangat menarik sih menurutku. Jadi terutama juga kalau di Indonesia, kalau Indonesia mungkin kita di sini yang bisa, aku nggak tahu di IKJ ya Mas Tino ya. Tapi yang aku tahu isi Jogja, isi Denpasar, itu mereka ada pelajaran untuk teknik lama, tapi mungkin tidak sedalam yang dilakukan di Paris ini di Povel mungkin. Jadi tapi mungkin kalau di sini kita bisa bikin sesuatu yang semacam itu, ataupun apa ya, semacam tempat lah kita untuk bisa berkumpul dan berkarya, melakukan eksperimen itu. Aku rasa fotografi alternatif ini di Indonesia akan menjadi semakin luas, akan semakin lebih kenal lah, lebih dikenal. Mas Uli, Ya, mohon dipersingkat, Mas. silakan. Udah sih sebenarnya. Oke, Silakan ya maaf ya diterjemahkan. Mas Ya, Uli ya. nggak apa-apa, Gitu. nggak apa-apa. Oke, jadi Itu. sekarang kita sudah tahu ya kalau misalnya sejarah fotografi, dan sementara di Indonesia ini sedang berkembang tentang teknik fotografi kuno malahan ya sekarang. Ya, Ya, memang alternatif. benar. Dan emang pelakunya pun banyak dengan konsentrasinya sendiri-sendiri. Dan memang benar Mas Uli tadi bilang di Yogyakarta sendiri itu ada Profesor Irwandi yang sekarang merupakan Dekas Fakultas Seni Media Rekam di sini, kalau Mas Tino Ya. di IKJ, kalau di ISI itu bilangnya Seni Media Rekam. Bahkan beliau Mas Irwandi itu punya kamar gelapnya di ISI. Jadi masih ada tuh box-boxan kamar gelap gitu. Dan memang Profesor Prof Irwandi itu waktu itu pernah bilang bahwa untuk mendapatkan materialnya yang susah, yang itu sekitar sebelum beliau menjadi profesor, itu sekitar masih menjadi bahan tesisnya dia.
yang pada akhirnya semakin banyak peminatnya, yang seperti Mas Uli ceritakan, dan seperti tadi Pak Wafyak juga sempat bilang, semakin banyak yang peminat, tapi materialnya itu semakin dikit. Tuh. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan dari penanggap, ada Profesor Harno ini, dan beliau ini agak unik karena beliau itu adalah profesor kimia di UGM yang setiap harinya itu berjibaku dengan angka-angka ya dan rumus-rumus. Tetapi di sisi lain beliau itu adalah fotografer dan melakukan fotografi juga, itu lebih ke landscape. Dan beliau itu banyak sekali menerbitkan atau terlibat dalam penerbitan buku dan penulisan juga, itu dengan UGM tentunya. Profesor Harno, silakan untuk monggo tempatnya untuk menanggapi Bapak Poveh atau menanggapi Pauli juga tidak apa-apa. Ya, baik, terima kasih. Thank you very much for your idea about the photography. Seperti tadi disampaikan, saya agak aneh. Saya penggemar fotografi. Maybe it is very good. I am a chemist, so that every day I use the in the laboratory of computational chemistry. But this is correlated with the photography because I never use the like wet laboratory, but I always use the molecular modeling using the computer, so that this correlates with the photography, and that's why I'm very excited if tonight is a VR discussion. But of course, I have no what is a formal education about the photography. But I am working with students in University of Gajah Mada, and then we collaborate to make the exposition and so on. There is a two kind of important thing from Mr. Poved. Sorry, maybe pronunciation is very bad. The first one is you are working from all the part of the photography. The first is now, if you explain about the process of the make the photo, using the old technique. It is very using the chemical is a lot, and then you're running the expositions, and the important thing here is you are also use the educations, how to educate the people, the young people, maybe millennial people, how to not just take a picture, but also you teach about how the history of photography and also the technique, how to make the photos. It is very important. The second important is you are also in the history of photography, not only the history, but you are also working with conservations in photography. It is very important, and this is a good idea for me. For example, not only the photography, but also the building, the building who connected to the photography. It is very, the idea is very, you're running the process, you're running the history, and also the educations. Compared to the Indonesian photograph, I think the photographer in the world now about Kasian Cepas. I don't know. Kasian Cepas is the first Indonesian photograph, and now I am working with ISI, and credited with the Austrian academy, Austrian researcher, how to find the art conservation from the picture
picture of Borobudur Temple. At that time, the Kasian Tepas used the what you call glass photography. At the moment, glass photography is, you know, this very bad for the store in the laboratory or store in the gallery, and then some you know, not so exactly just store the glass photography, but some is broken and so on. That's why I'm working with I'm a chemist working with EC and also the people who working in Austria. I am alumni is Austria, so that very close working with them. This is the first importance, that you are working from the process, from the education and conservation. And the second important thing for I learning from you is about the book. Start last week, I think I shared in Google and so on, and a lot of book you produce or you make the book. It is, you know, it is very good, very good for not for you, but also the people who working in photography. I like very much. That's why for me, a lot of books here, learning with, I writing the books about the poetry photography. So it means that two kind of art. The first is photography. The second one is poetry photography. That's why in my expositions there is one poetry, one poetry to connect to the photo that I exposed to the with the media of in the gallery and in the gallery of this. Yeah, it is two kind of the important thing for me today. Yeah, because you are really work with photography from the start until the finish. Yeah. The second one is I like very much with because you have a lot of books. We learn from your books. Yeah, that it is a importance. Ya. Jadi itu dua hal yang saya belajar banyak hari ini, membahas apa yang disampaikan oleh pembicara Michael Buffett. Beliau ya ini khas banget sebenarnya para peneliti atau pelaku sebuah karya di luar negeri itu pasti semua dikerjakan yang berkait dengan ini ya. Jadi saya senang bahwa saya belajar banyak bahwa satu hal yang harus dihasilkan itu adalah sesuatu yang bisa dibaca. Saya kira Mas Uli tadi sudah cerita banyak bahwa banyak hal yang sudah dikerjakan termasuk, nah ini saya yang tidak bisa mengerjakan, saya menikmati foto-foto yang dipamerkan Pak Mas Uli. Jadi ini keren banget satu teknik yang bisa jadi harusnya saya ikut gitu ya. Maksudnya sebagai orang kimia gitu ya. Tapi saya belum masuk ke sana, saya biasanya kerja dengan teman-teman mahasiswa dan mungkin berbeda dengan teman-teman isi ya. Istilahnya fotografer kami itu adalah orang yang hobi fotografi sebenarnya, lebih ke sana, bukan yang mendapatkan pendidikan fotografi. Dan menariknya teman-teman itu sampai sekarang, mungkin ada yang ikut ya teman-teman UFO, unit fotografi UGM itu tidak, ya, the finally itu merasa bahwa kalau sudah dipamerkan itu sudah selesai, tapi daya ingat kita terhadap suatu karya orang lain itu kan terbatas dari sisi waktu. Kami mendorong teman-teman untuk bisa juga menulis dalam bentuk buku dan lain-lain ya. Mungkin karena saya dulu sempat memimpin UGM Press, satu penerbitan UGM, jadi kemudian lebih mengarah kenapa nggak dibuat buku, kenapa nggak dibuat buku. Sebenarnya kan kalau kita melihat sudah dipamerkan, itu kan sebenarnya sudah separuh kerjaan ya.
dari sebuah buku. Karena itu saya senang sekali kalau kita bisa menggunakan karya-karya kita kemudian dipublish tentu saja bisa di mana saja sekarang di sosial media dan lain-lain. Nah, mungkin saya tambahkan satu poin as a chemist, ya. Actually, if we talk about the Nobel Prize in Chemistry, 1999, ya, 99. It is about femtosecond spectroscopy. Femtosecond means 10 power minus 15. Jadi this is what we call femtosecond spectroscopy, and then the winner is Ahmed Zewail. So this is connected also with the photography, because they said that Ahmad Zewail has what we call faster photos camera, camera in the world at the time, 1999. Because in my case in chemistry, we cannot. There is no equipment that can take what we call transition. Transition means that bonding, ikatan bonding, for example, water, bonding about two atoms. It is only give with these equipments. That's why they say that Zewail say that he has a fastest camera, and we can show the video, what they call, video about how the bonding broken and make the new one. And the second one is Nobel Prize in Chemistry 2017, 2017. This is also what we call a cryo-electron microscope. Jadi mikroskop, elektron mikroskop yang bisa digunakan, dan ini berkait dengan lensa, gitu ya. Lensa yang biasa dipakai untuk foto, karena kalau yang 2017 itu betul-betul lensa foto yang dipakai untuk memotret, ya. Now is about the structure of protein and so on. I like very much to give the about these two kind of the Nobel Prize in chemistry, because this is correlated with the lens, and also how to use the lens in to take the picture, take the picture of the protein. I think it is very also the make the correlation with the photography, so that now what they call I say that TCAP, how to say TCUP, dikatakan bahwa kamera tersebut bisa memiliki kecepatan 10 triliun frame per detik, gitu ya. Sangat cepat. Nggak tahu bedanya nanti dengan video sebenarnya, ya. Ini saya membandingkan dua sisi, ya. Satu Michael Prophet dan Mas Uli Zulkan. Nah, ini cerita tentang teknik-teknik lama, kemudian dimodifikasi dan sebagainya. Sementara di sisi lain, kaitannya dengan digital fotografi, kita bergerak di bidang kecepatan untuk mencacah, ya, to make the image. It is very fast. Okay, I think this is just give you two part of the photography. Now, the first is about classical and very old technique, how to make the photo. But another part is we have possibility to have the camera that is very fast to make the image, saya kira ada dua sisi, karena ini sesuai temanya adalah realitas fotografi. Jadi kita cerita di dua sisi itu tentang ilmu pengetahuan dan seni.
Saya kira itu yang bisa saya berikan ulasan ya dikit tentang fotografi. Sekali lagi saya penggemar fotografi, jadi saya dari sisi how to use, bagaimana menggunakan fotografi itu. Saya kira itu Mbak Eno, terima kasih sekali. Terima kasih Prof. Maaf mengingatkan tadi lewat chat untuk Oh, menyudahi. iya. Oke, jadi terima kasih Profesor. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan kan banyak pertanyaan tentang kemajuan apa sih yang bisa diharapkan dari fotografi ini. Ternyata di sisi lain itu banyak penemuan-penemuan tentang fotografi itu dari bidang kimia juga. Itu terbukti oleh para pemenang dua yang tercatat ya. Mungkin sebelumnya ada lagi dua pemenang Nobel ini, mereka sangat berhubungan dengan fotografi. Gitu ya Prof ya. Sekali lagi untuk melengkapi pembicaraan kita malam ini, kita masih ada satu pembicara lain yang merupakan akademisi juga, dan beliau merupakan dosen di IKJ bernama Mas Tino Jumini. Itu lulusan cum laude dari Akademi Seni Rupa atau Multimedia di Arkem. Sekarang namanya jadi ERTES ya, dan sekarang beliau menjadi dosen IKJ sebagai direktur fotografi juga. Pokoknya dia sudah melakukan apa saja yang berhubungan dengan foto, dan beliau sudah melakukan banyak proyek-proyek juga, dengan salah satunya dengan Royal Institute Southeast Asia Study SkyTV Palang Merah Belanda. Terus tadi juga barusan cerita di New York dengan Erasmus juga gitu. Pokoknya banyak banget. Silakan Bapak Tino Jumini ini, monggo. Iya. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga pada Michelle, thank you very much. Merci beaucoup atas pembicaraan. Suaranya jelas nggak semuanya? Is it sound good, clear? It's clear, clear. Okay, thank you. Fotografi yang bagi saya, photography for me is something that is always connected with the soul. Yeah, the soul. If we are talking about photography, it's for me something that can express ideas, but also feelings. And those feelings, when you see a picture or you see something of a photograph, it always refers to our past. And that's one of the most amazing things of photography. It's like you freeze time in such a way that memories can be realized or brought back to life again. And that's one of those most fascinating things. If I look at pictures from my Dutch parents, or if I look at pictures from my little boy when he was 4 years or 5 years, then I sometimes think, who is this little boy? Because it separates reality from the present. In that type of way, we never can fully imagine what our present or the past truly is. Wasn't it that we had forgotten photography? So photography is a media that bridges past, present, but also holds dreams for the future. And the thing, people need to understand that it's more than just a camera. It's more like a visual language that you create. But the most beautiful language is the language that tells an unique story. Yeah. Every human is born with an identity, with a story, with certain gifts. And for me, photography became the tool to express that individual story into a universal language. So therefore, I think that photography is also touched upon the human core, the essence of what it is to be human. You reflect yourself not only into a mirror, but you even add to it. So it's more than just a mirror. The camera becomes not only a mirror, but it becomes your own personal identity in which you
create yourself. So therefore, the idea of being a person is also related on who are you. The moment you see a picture from yourself, you are confronted with the fact of, why do I look like this? Am I Indonesia? Am I Dutch? Am I French? Because that's the moment you're confronted with the physical appearance of who you are. Now that aspect of identity, culture, but also the collective memory, which is in all of us, that brings us together as a human family. So therefore you can say that the soul of a nation is recorded in the collective memory of its people. And there's no other language to express it, because it's a language of the heart. It crosses between culture. It goes beyond words. And that's when you see a picture, or is it art, or is it beautiful, like you hear a piece of music, you get speechless. And I think that's the meaning of creating things that bring beauty into reality. Now, the task of photographers is not only recording or documenting, but it also brings beauty and memories of a past which slowly fades away. And through those memories, our ancestors, our children, our fellow human beings are kept alive. Because that's the moment you see, oh, this was my mother when she was young. This was my son when he learned how to walk. Those moments, you never can get away. The soon they are grown up, then you regret the fact, why did I spend no time with them? So it's also a confronting thing. Photography confronts us with our humanity, that we don't have the gift of eternal life. And that's why you make photos. You want to immortalize things. You want to preserve things. You want to make clear what your place is in this crazy world sometimes, to structure and to order it. I can make pictures in such a way that, for me, it tells an individual story, but it relates always to a universal aspect. And for me, it became families. Most people think about families, okay, that's easy, it's a common thing. But for me, it was something different. So if it's okay if I share my screen? Yeah, okay, then I share something of my work. I have to look it up first. Mas Tino, no more than 3 minutes ya. Yeah. Okay. Okay. There it is. Can anybody see this? Yes, we can see. Yeah. Yeah. These are pictures. Now, this is an ebook. It's a book that I made. It's about photography and how it relates to Indonesian culture, but also how it overcomes the culture and the tradition itself. And it's through the human being itself who is split sometimes between culture, status, the social status of societies, but also between generations. Yeah? The younger people, the elderly, how do you go along with it? So sometimes I write stuff about it because sometimes I would like to add a little bit more of content. So for me, it's more like this is what I wrote, after being recorded in a photo, life seems to stop, allowing particular occurrences and moments to be appreciated and remembered. Childbirth, birthdays, and weddings, for instance, from the first step to the last breath. After being placed in a photo album, framed on a wall, or slipped into a wallet, photos obtain meaning for reminding us of the past, of something or someone, of those we care or love for. So in short, it was for me to define
my place in society, but also the fact that you grow up in a different country. My roots are Indonesia, but I grew up in the Netherlands. So I was nurtured by different customs. But it made me aware that you need to find your home. Photography gave me that place, that opportunity to look between cultures, what it really means of, where is a home, yeah? So this is me when I was young. This is my Dutch mother. And then you see the whole aspect of being a diaspora. Diaspora means we are all in some sense an alien. Sometimes you're a refugee in your own country, especially now with all the things that are happening in the world. So where are the borders of ethnicity? Where are the borders where you say, we are a race? Yeah. Even within families, the borders are shifting. Now, families with two fathers or two mothers. So the whole idea of family, which is some kind of cornerstone in Christian tradition, was for me always the point that I related to, having a mother and a father. So from there, the point of making family portraits became quite obvious, especially when you see the differences. It's in two languages. It's an e-reader, so you can, if you want to have it, I can send an email and then you can download it. Now this was me in the orphan house. Now this was the picture that changed my life. So for me, photography was a matter of faith. Without this picture, my Dutch parents would never knew me, because this picture was sent from the orphan house to the Netherlands with only the description "nice boy." And according to this picture, my Dutch parents should choose me to adopt me. So from the beginning stage of my life, photography played an amazing part in how it defines my future, but also the future of political and historical events. But that's another subject. But for me, it's something, it needs to be a personal thing in a way that it's not about me, but it's about a bigger story, a bigger part. And that photo, that gave me a future and the opportunities to learn photography. Imagine if I was grown up in Indonesia, straight from an orphan house, I never would know what my life would be. So thank God, being grateful for the chances I have. But it also gave me the opportunity to go back to my birthland, my home. And what I did is I created images in my head to reconstruct my family, a family in Indonesia, family that I never knew, never had. But photography gave me the opportunity. So I was for the first time back in Indonesia, and I met people and I saw how they lived, different than in the Netherlands, where you have elderly people put into care houses. And in Indonesia, they live all together in the same house. So that aspect of culture also became something that I was interested in. The generations, how they live together, how knowledge is shared between this grandfather and her grandchild. Now, the title of the book is Indonesia Dreams. It refers to the American dream, but related to, what is for Indonesia now, for most Indonesian people, that thing that they desire, separated from all the material thing. And I found out family is some of those foundations that build up your family, but also it builds up your identity. Now, this is a selection of pictures I made, and you can see I still use black and white photography. This was made on an analog camera, an Mamiya, Ilford, medium size. But for me, technology was not always important, because every tool you can use, it depends on the one who handles it, the one who
owns the tools. So you need to become the master of your own work. So if it's a pinhole camera or it's a super digital camera, for me, it was not that important. It was more, how can those tools give me that result that I wanted? And I like the photography of Woodbury and Page. If you study Indonesian photography, how it came to existence, it was because of foreigners that came into the country. They brought the technology and they started opening studios. Now, one of those is Woodbury and Page, who photographed Indonesia daily life. And for me, it was interesting to see that how further you go into photography, how much more you understand the culture, especially from those periods and those times. Now, and that's the collective memory. You cannot separate yourself from the roots. Sometimes I think humans are like trees. You cut them off from the roots and they become lost in the digital reality, where they sometimes cannot find their place in the world. And photography rooted me in the fact that I could tell a story that crosses different cultures, the importance of relationships, the importance of taking care of the elderly, and the importance of having family itself. This is another picture. So that's why the title of this work is Ground Beneath My Feet. As you can see, I like to make pictures of children because it reminds me about the past or a memory or a childhood that I never had in Indonesia. So for me, it was visualizing the things I did not have, with the tools and the education and the knowledge that I acquired in the Netherlands. I can show it a bit bigger. What for me the most interesting thing is that pictures are alive. How strange it sounds, but it's the combination of light, it's a combination of contrast, it's the combination of how you look at things. And the moment you can achieve that the photo itself becomes alive, that's only captured through the light itself. That's why analog photography, you cannot compare it with digital, because for me, the process of making pictures did not stop with the camera. It ended on the cardboard. So you go into the developing room, and then the mixing of the chemicals, the time you set for how much you need to use the different type of processes and chemicals. And then you have the process of printing it. And the printing itself is an art at itself, because there you give the flavor, there you give the color. And that's why you study people like Ansel Adams. They made a certain kind of formula so you could balance the blacks and the whites. Now with digital photography, you skip that step. You take the picture, you like it, you put it on the internet, and it's ready. And that's what I miss about digital photography, that the process of creating has been, literally has been taken away from the photographer. At the other end, of course, I use it, but this type of pictures, it's hard to achieve with digital cameras in a way that every picture is different. The moment you're in the Doka, sometimes you use different filters, then you have more contrast. Sometimes you use a lower filter, then you have more grays. And that's why it's called drawing with light. Photography itu menulis dengan cahaya. Cahaya is information. It's the source of life itself. That's how God created the universe. In the beginning, there was light. And at the other end, you also can say the light of the body is the eye. So whatever you see, it will affect you. So fill it with light, don't fill it with darkness. And sometimes you need to understand that photography is many of the languages we know. But the more you dive
deeper into it, then you find the spiritual meaning behind it. And I think that's what people miss now. They're sometimes too connected to the technology that they miss the divine spirit of creation that God gave us. The spirit of being part of the creation itself. You cannot separate the photographer with his object. If he loves a person, you will show it in your photography. That's every object I take. I cannot take things on the camera which I don't like. So the identity is an important thing, but it's also really made into a self-identity, a self-image. For me, it's further than that. Identity is that thing that goes beyond social constructs. It's the human essence itself that touches to the heart, that touches to your spirit. And I think we are now in a change. We see the world is changing into a digital version of what we think is reality. Now, in old-fashioned photography, you still had the relationship with the person, with the actor, or with the people you photograph. So a part of your individual expression is related in the communication that you have with people. Work of people like Cartier-Bresson, their pictures are amazing because they had a perfect timing. Waktunya, Tino. Oke, 1 menit, boleh nggak? Ya, silakan. Oke, 1 menit. So the perfect timing is another thing. The timing with analog cameras, it costs you money. If you take the wrong moment, take the wrong picture, there you go. Now with digital cameras, you can erase it and you can try it again. So you become more focused on timing, you become more focused on composition because it demands more on you. Now, I think for tonight, we talked about the aspect of cultural heritage. We talked about the aspect of combining different processes into chemia. And now, you have the aspect of building up a collective memory for future generations, which is an important thing to do. So I leave it by this. Sudah, Mas Tino? Ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Tino. Jadi seperti yang Mas Tino paparkan barusan, Mas Tino itu tidak pernah mempermasalahkan apapun pengambilan dari teknik fotografi, yang mau itu analog atau digital. Yang penting adalah kekuatan dari cerita si foto itu tersendiri, Mas gitu. Tapi kalau aku sendiri sih, kalau aku mengikuti Cartier-Bresson, decisive moment, karena jepretan kedua dan ketiga aku itu selalu lebih jelek dari yang pertama, Mas. Pertama aku lebih bagus, gitu. Dan selanjutnya terima kasih Mas Tino. Selanjutnya adalah pertanyaan, tadi sudah di kolom chat tapi belum ada yang bertanya ya. Ini ya, apa mau pertanyaan diajukan ke para narasumber, gimana Mas Tino atau Mas Uli atau Profesor Harno, atau mungkin Mas Bahtiar, Mas mau bertanya kepada Pak Fahri gitu, nanti biar diterjemahkan. Mungkin saya satu pertanyaan, bagaimana membangun hubungan fotografer Indonesia dengan proyek Pak Puyvet saat ini? Halo, ya gitu aja pertanyaannya. Oke, ya terima kasih. Ini mau dikumpulkan 3 pertanyaan jadi satu atau satu-satu aja dulu? Itu ada pertanyaan di kolom chat. Iya, ada tapi banyak sekali. Jadi gimana kalau Krisna menerjemahkan dulu untuk pertanyaannya, menerjemahkan dulu ke Pak Pave, lalu kita ambil pertanyaan dari Mas Miftah Fulkhoir ini ya, dari UNESA. Kita mau dibacakan sekalian. Selamat malam, saya mahasiswa UNESA dengan kemudian setiap saat saya dengan mudah mengambil foto dari ini. Pertanyaannya untuk siapa ya?
pembicaranya aja, Mbak. Jangan ke kita. Mas Miftahul Khoir, ini pertanyaannya untuk siapa? Satu lagi pertanyaan ya, karena kita memang sudah, karena penanggapnya itu hebat-hebat gitu ya, jadi kita sebenarnya sudah melebihi dari ini, dan aneh sekali nih, belum ada yang live dari tadi nih, padahal waktunya sudah molor. Jadi satu pertanyaan lagi dan semuanya selesai, kita sudah langsung penutup. Dari penangkap juga boleh bertanya untuk Pak Kuifat. Mohon saya bertanya, Nur Wahid Unesa. Pertanyaannya, saya tertarik yang menggunakan teknologi zaman dulu ya, yang dipresentasikan Mas Uli tadi. Pertanyaannya ketersediaan materialnya, itu maksudnya. Apakah tidak menjadi suatu hambatan untuk kreasi fotografi? Kalau untuk Bang Tino itu, saya melihat yang disampaikan tadi lebih ke apa ya, heritage atau sejarah ya, atau memori kolektif begitu ya nangkepnya ya. Itu agak beda sih dengan yang saya kepengen apa ya, misalnya membimbing mahasiswa. Lebih ke fotografi ekspresi kalau saya Bang Tino itu ya. Jadi apakah itu nanti juga bisa dikombinasi dengan yang dipresentasikan Mas Uli tadi, apakah itu ya, itu kalau berhasil saya sangat optimis ya, tetapi itu dari dua pertanyaan itu apakah mungkin itu ke depan itu bisa untuk terpenuhi itu? Iya, oke Mas, nanti akan dijawab oleh Mas Uli. Silakan satu pertanyaan lagi. Enggak ada. Krishna, bagaimana sudah menyampaikan pertanyaan untuk Monsieur? Bapaknya kemana malah? Poaver ini? Pak Poaver? Monsieur? Belum. Atau ini karena ini sudah ini untuk Mas Uli bisa ini menjawab pertanyaannya dulu. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Mas Tino, sangat menginspirasi banget presentasinya tadi. Pak Arno juga pengetahuan-pengetahuannya juga sangat asik tadi, seru tentang teknologi-teknologi di fotografi terbaru. Mungkin aku mau jawab Mas Nur dulu ya, Mas Nur Wahid ya. Ya, itu masih menjadi pertanyaan kita semua sih, ketersediaan alat itu ya, ketersediaan material. Kalau alat sih nggak terlalu masalah sebenarnya. Tadi juga Mas Tino juga bilang fotografi itu tidak harus tergantung pada alat, pada kamera gitu. Bisa apapun. Kamera itu kan hanya salah satu toolsnya aja, tapi bahan dasarnya memang cahaya. Cahaya ada di mana aja itu dengan mudah kita dapatkan, tapi perekamnya, alat yang merekamnya itu yang menjadi di zaman digital ini untuk kelestarian teknik lama atau teknik kuno, old process itu memang menjadi PR sih, terutama untuk di kita di Indonesia. Kalau dari teman-teman, dari diskusi kita kemarin di pameran kemarin yang di Bandung, ketersediaan bahan baku seperti photo paper, yang mendasar adalah photo paper sebenarnya. Photo paper itu di Jakarta, di Indonesia lah pada keseluruhannya ataupun di Jakarta itu sangat sulit untuk didapat. Kalaupun ada mahal karena memang ada regulasi segala macam yang membuat itu menjadi mahal masuk di sini.
Tapi yang menariknya dari alternatif fotografi ini, bahwa teknik fotografi kuno itu ternyata bahan baku itu kita bisa, artinya fotografi ini adalah fotografi yang kita bisa buat sendiri gitu. Kita bisa melakukannya sendiri. Kalau kayak chemical segala macam, kayak bahan-bahan kimia emang agak ada yang sulit ya kita dapat ya. Harus ada izin tertentu biasanya kalau kita mau beli. Mungkin Prof. Harno tahu banget gimana kalau perorangan mau membeli bahan kimia di toko kimia itu kadang-kadang sulit ya, harus ada surat izin untuk beberapa bahan ya, beberapa bahan itu sulit karena memang kategorinya kategori berbahaya untuk chemical-chemicalnya. Tapi fotografi alternatif itu sangat terbuka sekali karena ada banyak kemungkinan bahan-bahan kimia yang ada kita pakai sehari-hari itu ternyata adalah material-material fotografi juga. Jadi kalau misalnya pernah dengar kata-kata kafenol. Kafenol itu adalah developer yang dibuat dari bahan kopi instan. Jadi kopi instan ya dicampur dengan vitamin C murni, dicampur dengan soda wash, itu sudah bisa menjadi developer. Ya, kemudian fixer gampang. Kalau fixer itu bisa dari hypo itu murah dan gampang didapat di toko kimia. Hypo fixer itu easy to get gitu, gampang. Kita juga masih bisa. Tapi kalau kayak photo paper itu sulit didapat di sini. Kalaupun ada harganya mahal. Tapi kadang-kadang aku sendiri masih bisa dapetin yang bekas-bekas yang udah dari tahun-tahun 80-an, 90-an tuh kadang-kadang masih ada yang jual dan harganya cukup terjangkau. Tapi kalau yang kayak tekniknya menggunakan seperti cyanotype atau shotprint itu masih lebih mudah, lebih gampang dibuat. Kimianya juga tidak terlalu sulit kalau untuk cyanotype. Itu hanya 2 chemical. Itu tidak terlalu sulit, tapi belakangan karena keadaan kondisi kita masih belum import ekspornya belum terlalu lancar, itu ada beberapa bahan yang langka. Tapi sebenarnya itu gampang banget didapat. Itu sih Mas Nur. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di combine dengan apa yang Mas Tino tadi bicarakan, bagaimana antara alternatif fotografi ini dengan merekam masa lalu ya, merekam masa lalu itu sangat mungkin sekali dan itu sudah banyak dilakukan sih sebenarnya. Hanya alatnya aja yang berbeda, hanya caranya aja yang berbeda. Kalau Mas Tino misalnya dengan kamera 120 atau 35 mili, tapi mungkin kalau kayak saya kan menggunakan misalnya formatnya yang flat format misalnya, tapi saya bikin sendiri kameranya saya bikin sendiri dari kamera box dan segala macam. Dari kardus pun saya bisa bikin kamera gitu ya kan. Jadi tapi yang terpenting adalah seperti Mas Tino bilang, apa yang akan kita abadikan, apa yang akan kita buat. That's the most important thing, what we going to make the photos. Alatnya itu bisa apapun gitu, caranya bisa apapun. Dengan alternatif fotografi pun kombinasi antara kamera digital dengan print cara lama atau old print itu juga bisa gitu. Juga bisa. Jadi kita motretnya digital, kemudian kita bikin negatifnya di transparan plastik gitu, kita print di laser print. Terus kita bikin kontak printnya di cyanotype. Itu juga sebuah proses yang bisa kita lakukan gitu. Ataupun mau yang lebih sulit misalnya carbon print. Jadi kita motretnya pakai digital. Saya punya teman namanya Pak Haryanto Devcom, itu dia motretnya pakai digital, tapi untuk bikin fotonya, printnya, dia menggunakan teknik carbon print. Nah itu lebih sulit lagi tekniknya. Itu ada step-step yang Mas Uli sepertinya cukup sudah rumit di situ. Jadi ya.
Mas Uli Oke, sepertinya udah sudah ini terjawab ya. ya Mas ya Nah, tadi ya, itu mengenai fotografi dengan ya, print sudah tinggal saatnya yang pertanyaan kedua dipisahkan ya. atau enggak. Ya sudah itu kayaknya barusan juga. Oke, Itu ya, kayak siap. sepertinya juga Gitu. tidak bisa tetap akan menyatu ya. Gitu. Ini karena Mas Iya. tadi ada ya tadi Mas Batiar itu bertanya, tapi Bapak Poikan yang harus pamit undur diri. Mohon maaf untuk semuanya. Mungkin bisa selanjutnya dengan Bapak Poiver bisa dilakukan jika ingin yang bertanya-tanya, nanti mungkin Krisna bisa dikumpulkan ke Krisna lalu mengirimkan lewat email. Tapi sebelum itu kita masih ada lagi, kita tutup ya. Pertanyaan terakhir ini untuk salah satu dari 4 narsum aja. Ini ada muridnya Pak Irwandi ini. Apa dia bilang? Apakah berbicara dengan fotografi masa kini dengan teknologi modern dan bahkan sekarang ini orang juga bisa motret dengan smartphone? Ini ya, pertanyaan terakhir mau dijawab oleh siapa ya? Ke Mas Tino aja kayaknya itu lebih tepat kayaknya. Ya. Silakan Mas Tino. Oke. Ya kalau kita bicara soal social media terus fotografi, kalau menurut aku ya tujuannya berbeda memang. Kalau social media itu memang untuk mencapai ya publik yang sangat-sangat besar, jadi kadangnya kita nggak terlalu peduli estetika atau ketertarikan dari foto sendiri, tapi kita melihat efeknya. Ini foto ini benar membuat sesuatu ya hati kita marah atau sedih, jadi itu impulsnya, motivasinya berbeda. Kalau aku sendiri, aku selalu memisahkan. Ada karya aku nggak akan taruh di social media, karena menurut aku ya ada karya khusus untuk pameran atau khusus untuk namanya galeri atau untuk dijual, dan ada karya yang boleh silakan taruh di media sosial. Karena masalahnya adalah gini, ketika kita taruh karya kita di media sosial, itu bukan milik kita lagi. Jadi masalah hak cipta atau cara orang mendownload, ya itu silakan, semuanya bebas. Tapi kalau kita punya karya yang sangat bisa dibilang bernilai, dilihat dari sekedar estetika maupun seninya, ya saran aku jangan taruh di social media, bukan tempatnya. Tapi ya itu pendapat aku. Oke, terima kasih Pak Tino. Saya pikir sudah cukup menjawab ya. Atau masih ada pertanyaan lagi? Ini sebenarnya sih masih ada ya. Apakah sudah menjawab? Mungkin aku tambah dikit kali ya Mbak. Ya. Sebenarnya sih print itu masih tetap pada fotografi sih, harusnya tidak perlu dipisahkan sih menurut aku. Jadi tapi untuk sosial media ya sudah, itu di sosial media saja, tapi kalau print itu akan menjadi sesuatu yang punya tempatnya masing-masing lah, tapi dua-duanya tetap fotografi sih, tetap satu kesatuan menurut aku. Jadi sosial media kita perlu, tapi pada saat kita mau membuat sebuah pameran atau segala macam yang yang memerlukan menekankan pada sesuatu yang harus dilihat semua orang, itu tetap di print, itu masih lebih tinggi lah ininya, posisinya gitu menurutku. Oke, terima kasih Mas Uli. Ya, itu aja dari aku. Ya, Mas, saya harap juga ini menjawab Mas Aldi Apriansyah ya. Ini karena sudah waktunya, kita benar-benar sudah molor berapa menit nih, 20 menit. Sebagai penutup ada Ibu Sandra Vivie sebagai Direktur IFI Surabaya yang akan memberikan konklusi dari semua pertemuan kita malam hari ini. Kiranya karena Pak Poiver sudah tidak ada, Ibu Sandra, monggo silakan tempatnya untuk memberikan penutup. Abu. Hello. So on behalf of Indonesia,
On behalf of Indonesia French Institute, I would like to thank November Photography writers to be part of this wonderful event. Thank you, Mr. Bhatia, for your invitation, and I think it's a very nice way to support cooperation between France and Indonesia. And dear Uli, Professor Tino, Professor Hano, I was very impressed by your works. I mean, I've seen Uli and Tino, not Mr. Hano's works yet, but next time, I hope. And also, thank you for this presentation of the new developments of photography in Indonesia. As you may know, I'm the new director in Surabaya, so I'm learning from scratch about the Indonesian artists, and it was a very good opportunity, I think, for people also from France to know more about your works and your development tendencies. And of course, I thank Mr. Poivert. As a professor, he had to go to university. His students are waiting for him. But, I wish that we could develop changes on the long term and maybe a future cooperation between Indonesia and the Collège International of Photography. And thank you to Eno, Krishna, my colleagues from IFI who helped for this organization. Thanks a lot. And also the partner LVKI for the online platform. Thank you all, and welcome to IFI. You know, there's also IFI in Jakarta, in Bandung, in Jogja, and I'm sure my colleagues would be very happy to help promoting and organizing exhibitions with young and new Indonesian artists, so don't hesitate to contact them too. So thanks a lot, and I hope that we meet soon. Goodbye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya, Bu Terima Sandra. kasih Sandra. Ini ada Oke, sesi Boku. ada sesi foto screen-nya nggak sih? Kenapa? Hadi dibantu foto screen, Hadi. Mas Uli nggak Putra. mau foto screen ini. Ayo, udah Foto semuanya. bersama ya. Foto bersama. Ya, Apa mungkin Bapak capture Ibu bersama? Capture screen bisa bersama ya. aktifkan Gitu. kameranya mungkin. Baik, hitungan pertama ya. 1, 2, 3. Saya kira sudah. Ya, lagi slide berikutnya 1, 2, 3. Ya. Oke, selesai. Oke. Semuanya. Ya, terima kasih Mas Baviar, Prof. Tino, sama Prof. Harno. Sandra, thank you very much. Hopefully we'll meet again next. Halo Mas Uli. Ya, Silakan kalau mau ngobrol lagi lanjut, boleh. Iya. Ngobrol santai silakan, yang lain kalau ada yang perlu live juga silakan. Terima kasih semuanya. Saya mau diri dulu. Pak Harno, terima kasih. Kami. Pak Eno, terima kasih. Mas Terima Uli, kasih semuanya, Mas Batiar, Mas Uli, Mas Tino, Prof. Harno, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Terima kasih. Jangan kapok.
Bu Retno. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, sami-sami. Saya live ya. Thank you semuanya ya. Mas Tino, nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Iya, Thank you. sampai kapan ya ketemu. Ya, Oke, Ika kasih ya juga. untuk semuanya. Ya, sama-sama. Saya off Mas dulu. Retno juga ya. Ya, Mas Nanti Uli, kalau ke Jogja mungkin Jogja kita bisa mampir-mampir ya. ketemu. Ya, thank you. Saya live Ya. ya. Thank you semuanya. Ya. Thank you Mbak Eno. Thank you. Ya, Ya, semuanya. Thank you saya Mbak live Krisna. ya. Makasih. Ya. Terima kasih. Mas Baktiar, thank you banget ya. Pak Paulus, thank you. Oke. Paulus, terima kasih. Krisna, makasih ya. Iya, terima kasih juga Anto. Nanti disampaikan aja ke Pak Buivet gimana kita bisa membangun hubungan ke depan dengan college-nya. Iya, semoga ya. Nanti kalau udah jadi bisa kerjasama ya sama college-nya. Oke, kayaknya aku harus pergi juga. Terima kasih teman-teman IAC Network, Anto, Ibu Retno, dan teman-teman Literasi Visual Kebencanaan Indonesia yang membantu acara ini. Sampai ketemu lagi ya. Ya, terima kasih Terima banyak kasih lagi ya. Yuk.